Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo 1, Bapak Bambang Supriyadi SPD SDMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidoarjo 1. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan beliau imam Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menerangi jagat raya ini, yang membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam islami, yang memberikan syafaat jika manusia sedang tersesat, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Selanjutnya, langsung saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, acara yang keempat merupakan acara inti yaitu diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat membawa lancarnya susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Bambang Supriyadi SPD SDMPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Serta selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita akan mendapatkan
Sehingga Nabi yang telah memberikan, mencerahkan dunia, mencerahkan pada diri kita sehingga kita bisa meninggalkan zaman kebodohan. Yang kita lanjutkan, kita ini termasuk generasinya Nabi Muhammad dalam rangka mencerdaskan kehidupan kita. Tapi teladan yang utama, teladan yang paling keren, yang paling sempurna adalah beliau yang perlu kita contoh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang ada di tempat kita, yang nanti akan dilaksanakan pada rekan kita calon guru bergerak yaitu khusus. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang disampaikan pada kita telah menjadi motivasi kita dalam mengembangkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Sebetulnya hal-hal yang telah berada sifatnya positif di sekolah kita itu banyak. Cuma tanpa kita sadari bahwa itu merupakan budaya positif yang perlu kita kembangkan dan terus kita pertahankan agar hal yang positif tetap menjadi positif dan lebih positif lagi, sedangkan hal-hal yang masih belum positif sifatnya masih ada hal kebiasaan-kebiasaan budaya yang kurang baik, agar itu kita geser. Ya, kita bukan menutup atau memusnahkan budaya tidak baik itu, tapi kita geser, kita desakkan budaya positif agar yang tertanam pada diri anak kita, anak-anak didik kita adalah hal-hal yang sifatnya positif. Ini sesuai dengan programnya Bang Nadil yang menerapkan mulai pendidikan karakter, mengutamakan karakter agar budaya-budaya berkarakter pada anak didik kita, mencerminkan jiwa Pancasila. Ya, jadi jiwa Pancasila itu benar-benar tertanam pada diri anak, mulai dari percaya dan takwa sampai ke kreatif, cerdas dan mandiri. Jadi sebetulnya hal-hal yang positif itu banyak sekali dan juga membudaya. Hal inilah yang perlu kita kembangkan. Contohnya kebiasaan anak berpakaian, memasukkan baju seragam, dimasukkan di celana. Itu sesuatu yang sudah positif, bagus, dan itu harus kita pertahankan. Jika sudah siang, anak-anak terutama yang biasanya kalau anak kecil habis pipis lupa memasukkan bajunya lagi. Nah itu kalau sering kita ajak anak itu akan menjadi suatu budaya atau kebiasaan yang menjadi budaya. Budaya itu berawal dari kebiasaan yang terjadi terus-menerus sehingga tanpa disadari itu merupakan miliknya. Misalkan memakai baju, sekarang kan tidak ada. Kalau dulu kan ada ibu-ibu hanya memakai otong sumo saja, itu sudah biasa. Kalau sekarang tidak ada. Nah, sekarang budaya di tempat kita adalah menutup badan kita, menutup aurat secara sempurna sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, itu menjadi suatu budaya yang tadinya belum terbiasa, akhirnya sudah tidak terasa. Hal yang sudah dirasakan setiap hari dilaksanakan dan tidak terasa, itu namanya sudah membudaya. Bagaimana yang belum membudaya supaya menjadi budaya? Yaitu dengan pembiasaan. Makanya di sekolah juga menanamkan pembiasaan setiap pagi berdoa, membaca Asmaul Husna. Kalau membaca Asmaul Husna itu sudah menjadi budaya, anak di rumah pun sebelum kegiatan yang lain akan terbiasa dia membaca Asmaul Husna dan doanya. Insya Allah doa-doa itu akan dibawa anak setiap hari tanpa terasa, tanpa beban, dan itu merupakan seperti kebutuhan, seperti sesuatu yang harus dilaksanakan rutin. Kalau sudah seperti itulah yang namanya kebiasaan-kebiasaan itu menjadi suatu budaya karena sudah melekat, yang sudah melekat pada diri masyarakat, yang dilaksanakan secara umum, itulah yang namanya budaya. Nah, ini budaya-budaya positif itu perlu kita gali, perlu kita tanamkan yang belum tertanam pada diri anak.
mari kita biasakan budaya-budaya seperti itu supaya anak kelak menjadi anak benar-benar anak yang berkarakter, berjiwa Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu karakter Pancasila. Banyak mungkin kadang-kala anak itu dulu pada waktu kita kecil sering mengucap ucapan yang kasar, kotor itu kita kadang-kala tidak merasa mengucapkan seperti itu. Hal itu kita kikis sedikit demi sedikit. Kita tidak kadang-kala tanpa larangan pun bisa. Ucapan-ucapan yang tidak pantas itu tanpa larangan pun bisa, asal kita biasakan anak-anak dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, bahasa yang halus. Kalau anak sudah terbiasa akan melekat pada dirinya, dia akan malu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itulah yang namanya membiasakan. Kalau sudah terbiasa dan hal itu sudah dilaksanakan bersama-sama, itu menjadi suatu budaya. Kita perlu membuat identitas budaya yang tidak dimiliki di kelas lain. Hal yang positif yang tidak dimiliki sekolah yang lain, yang itu pasti kalau orang Jawa yang seperti itu pasti SD 21. Nah, itulah yang perlu kita gali. Gimana SD 21 itu punya identitas positif yang berupa budaya positif yang masyarakat tahu kalau yang seperti itu SD 21. Nah, itu yang perlu kita cari, kita gali dan kita berikan pada anak didik kita. Itu sehingga pembentukan karakter yang terjadi pada anak didik kita bisa melalui pembelajaran, bisa melalui pembiasaan yang dilaksanakan rutin, bisa berawal dari peraturan atau tata tertib yang kita awasi setiap hari, sehingga kalau tata tertib yang sifatnya norma itu kalau dilanggar, ada pelanggaran ringan, kita membenahinya sedikit anak tanpa terasa, sehingga menjadikan suatu hal yang biasa yang tidak dirasakan sebagai beban lagi. Dia melaksanakan dan mengikuti secara tanpa disadari, tanpa ada beban, menjadikan suatu hal yang biasa. Kalau sudah menjadi hal yang sudah biasa, itulah yang namanya hal yang positif, itu sudah menjadikan budaya. Hal yang seperti itulah yang perlu kita tanamkan sehingga lulusan SD Negeri 21 telah menjadi benar-benar menjadi anak yang berkarakter, yang berbudaya positif, berkarakter jiwa Pancasila, sehingga diakui bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang berkarakter Pancasila, ramah tamah, berketuhanan, kemudian berkebinekaan, kreatif, cerdas. Itu yang ingin ditunjukkan. Yang diharapkan kita mampu mencetak anak yang seperti itu, cerdas, mandiri, kreatif, tapi mempunyai karakter yang bagus, sehingga apapun yang dimanapun anak berada di situ maka akan memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, karena sudah terbiasa melakukan kehidupan yang positif. Itu sekiranya nanti itu hanya sekedar gambaran tentang budaya positif, yang nanti poin-poin apa yang akan dikembangkan pada kita, yang akan ditularkan pada kita, pada calon guru penggerak kita khusus nanti, mudah-mudahan bisa menjadikan kebersamaan pada diri kita untuk bersama-sama membentuk budaya positif yang ada di SD Situ 21. Itu hanya sekilas dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan kita bisa memahaminya. Yang penting hasilnya kita bisa memahami dan kelak bisa mempraktikkan bersama untuk membentuk budaya positif yang ada di SD 21. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Dengan sambutan dari beliau, sedikit banyak kita sudah mempunyai gambaran apa itu budaya positif. Oke, sebelum memasuki ke budaya positif, di sini
nanti? Ya, nanti bisa dijawab sebelum masuk ke materi. Pertanyaan yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju atau tidak panjenengan? Apakah pemberian hukuman pada murid itu dapat mendisiplinkan murid? Monggo, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Bu Dia? Saya setuju karena dengan Pertanyaan pertama, apakah pemberian hukuman pada murid itu dapat mendisiplinkan murid? Monggo, Bu. saya setuju karena kalau tidak ada apa tadi, sanksi, dia anak tidak akan mengalami perubahan, dia akan monoton terus. Itu. Mungkin ada tanggapan dari yang lain? Monggo, Pak. Kalau aturan terbaru, guru yang menakeh awak, hukum memberi sanksi tidak boleh karena takutnya memperoleh sesuatu yang nanti tidak berbanding psikologinya kena. Itu negara begitu. Jadi kalau berlaku dari ini bukan itu tidak bagus. Berarti kurang setuju. Saya akan berbeda. Tapi kalau kita menengok ke belakang, ternyata orang sekarang tuh kadang itu spekulasi juga. Efek muncul hukuman dianggap akan berpengaruh pada psikologi, tapi fakta yang muncul anak semakin gak karuan kalau dia dihukum. Kan kita ada artinya dua keputusan itu juga ada efeknya juga. Dulu dihukum nyatanya anak disiplin, tapi ditakutkan nanti psikologinya yang benar. Padahal kalau kita menengok ke belakang jauh, kalau orang dulu kan begitu luar biasanya anak, pandangan anak atau sungkemnya anak pada guru itu luar biasa tandingnya. Tapi kalau sekarang menjiwil saja tidak boleh atau hukum untuk pesawat tidak boleh karena dianggap itu akan membuat beban bagi anak. Efeknya apa sekarang? Anak pun tak ada tanding sama guru, sopan sedikit sama guru tidak ada lewat. Ini orang atas yang membuat keputusan, dia tidak turun ke lapangan. Kalau aku berbicara begini ke atas kan. Tapi fakta kita harus ikut hukuman tidak boleh. Kalau ditanya saya setuju hukuman tidak dibolehkan karena apa? Itu akan membawa dampak psikologi anak terhadap kehidupan dia di masa yang akan datang. Itu saya setuju karena apa? Itu dimunculkan oleh pemerintah sekarang. Saya tidak mau mengobrolkan. Kalau saya begitu. Tapi pada pelaksanaannya saya tetap memberikan hukuman pada sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur, luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Baiklah, pada hakikatnya pendisiplinan itu bisa dilaksanakan melalui pembiasaan yang sifatnya mendidik. Jadi kalau kita tertuju pada apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, itu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Pada hakikatnya hukuman yang bagaimana yang tidak boleh dilaksanakan pada dunia pendidikan dan hukuman yang bagaimana yang boleh dilaksanakan dalam dunia pendidikan. Secara garis besarnya, hukuman yang bersifat fisik itu memang tidak dilanjutkan pada dunia pendidikan. Nah itu seperti dulu, kalau tidak itu suruh lari keliling lapangan yang begitu luas, suruh berdiri di panasan. Hal itu memang akibatnya anak terasa, wah kalau seperti ini nanti saya capek dan itu. Tapi sebagian itu memang secara kasat mata itu kedisiplinan langsung tampak karena anak takut. Nah inilah yang tidak boleh kita laksanakan, disiplin yang dilaksanakan karena rasa takut. Nah, tapi yang diharapkan ini berdasarkan peraturan pemerintah sekarang, gimana kedisiplinan itu terbentuk tanpa rasa beban. Jadi anak seperti kedisiplinan dan berjalan itu seperti suatu kebutuhan, suatu hal yang wajar, hal yang biasa. Jadi ada motivasi intrinsik Iya, ya? dari intrinsik diri anak. Nah,
bagaimana kita menanamkan hukuman itu agar anak dalam melaksanakan kedisiplinan itu tanpa ada rasa beban karena sesuatu. Nah, itu yang utama. Nah, tapi bagaimana disiplin itu bisa dilaksanakan murid menjadikan suatu kebutuhan anak, ada dorongan dari diri. Saya itu harus begini, kalau tidak begini saya aneh dan seperti yang lain. Nah, itu. Jadi kalau disiplin itu sudah membudaya, apapun bentuknya akan dilaksanakan dengan suka dan rela. Intinya begitu, tanpa ada beban psikologis yang lain. Begitu, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu guru seandainya memberikan hukuman yang bersifat mendidik, yang tidak bersifat hukuman fisik, hal itu yang perlu kita gali dan perlu kita lakukan. Kemudian, terima kasih. Sungguh luar biasa dari guru-guru SD Sijopol. Beri aplaus untuk guru-guru SD Negeri Sijopol. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau tadi hukuman, sekarang hadiah. Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Setuju atau tidak, panjenengan? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju, ya. Karena dengan hadiah murid dapat termotivasi untuk lebih semangat belajarnya, terutama pada akhir-akhir pemberian semester itu, sebelum melaksanakan ujian kita memberikan motivasi sama murid-murid untuk giat belajarnya. Kalau nanti mendapat nilai yang bagus, nanti guru akan memberikan hadiah, dan itu sesuai dengan kemampuan saja. Ataupun hadiah kan tidak berupa barang, misalkan dengan kata-kata motivasi, kata-kata sanjungan, itu sudah merupakan hadiah menurut saya. Terima kasih. Bu Laila, berarti nomor 2 setuju, ya? Ada jawaban lain? Kalau tidak, langsung saya lanjutkan ke pertanyaan pematik ketiga. Guru itu harus dapat memberikan solusi untuk murid yang sedang mengalami masalah. Setuju atau tidak? Kalau itu setuju. Oke. Lanjut nomor 4. Guru harus menjadi teman untuk murid. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya, Bu Laila. Oke, sekarang kita langsung menuju ke konsep inti budaya positif. Yang perlu digarisbawahi di sini saya itu intinya bukan yang paling pintar, bukan, ya, karena di sini kita sharing saja, kita sama-sama belajar. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini konsep inti budaya positif. Yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga distribusi. Banyak sekali, Bu, pasti gitu, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu seperti apa itu. Monggo mulai. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, di mana nantinya semua murid atau anak akan mencapai tujuan yang ditentukan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah hafal, ya? Bagaimana dengan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
dalam pembelajaran kita diharapkan menerapkan dimensi-dimensi pada profil Pancasila. Begitu ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Kira-kira bisa atau tidak kalau guru itu mengontrol murid? Bisa? Bagaimana Pak Dedi? Tidak bisa. Karena sebenarnya yang mengontrol itu adalah diri mereka sendiri. Tidak bisa. Berarti itu ilusi, ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu berarti karena ilusi itu juga tidak bisa, ya. Karena yang bisa mengontrol itu juga murid itu sendiri. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, itu ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Lanjut ke Laila. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, tetapi pada kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan murid dan guru, kebutuhan guru dan guru lain itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mindset kita seperti itu, tapi pada kenyataannya kita tidak bisa. Karena berdasarkan teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pandangan kita itu berbeda-beda. Ya, kemudian menurut teori stimulus respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi di sini kalau orang itu melakukan sesuatu hal, itu pasti punya tujuannya, punya alasannya, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa atau tidak? Tidak. Hanya Anda atau kita atau diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Terus yang menurut teori kontrol, model berpikir menang atau menang. Lanjut dulu. Sekarang kita menuju ke pokok bahasan kedua, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplinan. Belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai yang diyakini itu nilai kebasikan universal seperti yang disebutkan Pak Bahar tadi. Ada nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai mandiri, kasih sayang, saling menghormati, gitu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kalau mengacu di sini berarti kita tidak boleh melaksanakan hukuman. Karena kalau kita melaksanakan hukuman itu memang anak itu akan menuju disiplin, tapi itu karena rasa takut atau karena adanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, takut sama gurunya. Iya, betul. Nah, yang dihadapan pemerintah itu agar mereka, anak-anak, mereka itu maksudnya anak-anak murid itu sadar dengan kebutuhan mereka, bukan karena gurunya. Jadi supaya guru jadi kawalan siswa. Guru seolah ini malah
dari jembatan sekarang. Iya betul. Intinya gini. Iya, sebagai guru kita itu memberikan pembiasaan baik dan keteladanan. Jadi dengan keteladanan berarti nanti murid itu akan mencontoh perilaku kita. Ya, jadi kita itu sebagai role model buat anak. Gitu. Terus kemudian sebagai seorang guru tugas kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang dimaksud apa tadi? Motivasi dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memang kalau zaman dulu benar apa yang dikatakan Pak Nur dengan hukuman itu anak akan menjadi lebih baik. Tapi memang itu karena ekstrinsik tadi atau karena motivasi dari rasa takut dimarahin ibunya. Kalau saya tidak berbuat seperti ini nanti saya dimarahin. Tapi yang diharapkan pemerintah itu mereka memiliki motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Ya memang sulit, tapi nanti kita akan sama-sama mencoba agar kita bisa menerapkan di sekolah ini. Lanjut belajar. Disiplin positif. Budaya kita mengenal adanya disiplin yang mempunyai makna, perbuatan yang berarti kepatuhan. Dan biasanya disiplin berkaitan dengan ketidaknyamanan. Kenapa kok tidak nyamanan? Karena tadi kalau tidak disiplin, kalau tidak mengikuti peraturan, itu pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Jadi hukuman di sini itu akan membuat anak menjadi tidak nyaman, gitu. Dalam peran sebagai pendidik, tugas terpenting adalah membentuk anak-anak untuk berdisiplin dan mengacu pada nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi secara intrinsik dan bukan pada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik dari luar berarti dari gurunya, dari orang tuanya, dari kepala sekolahnya, itu ya. Tapi kalau intrinsik berarti dari murid itu sendiri. Dia sudah sadar akan perilaku yang baik dan yang buruk itu. Oke, berakhir. Lanjut sekarang, kita menuju nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan di sini diambil dari 3 konsep. Yang pertama diambil dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu yang sudah dinyanyikan bersama-sama tadi, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian kebajikan universal yang kedua itu diambil dari People Preference Program atau PZP yang terdiri atas toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Maka dari itu sekarang kan ramai yang digembar-gemborkan di TikTok, di Instagram, di media sosial, tidak boleh ada bully atau pembulian. Nah itu mengacu pada kebajikan universal ini, bahwa antara murid itu harus saling menghormati, saling menyayangi, sehingga tidak ada pembulian di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian konsep yang ketiga itu diambil dari keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikan itu diantaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah kalau ini sudah diterapkan, maka diharapkan murid-murid itu akan mempunyai perilaku yang sangat baik, budi pekertinya luhur, pikirannya selalu positif, gitu. Lanjut belajar. Bagaimana Pak Didi? Insya Allah bisa. Kita harus positif thinking. Kita
dasar kita. Nah, apa saja termasuk kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Di sini ada yang kita butuhkan itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kebutuhan makan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian ada kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Di sini harga diri ingin untuk dianggap, ingin dianggap orang lain. Iya betul. Kemudian ingin memimpin teman-temannya, ingin jadi ketua, ingin jadi intinya pengen jadi yang nomor satu. Iya, memimpin. Kemudian ingin berprestasi, ingin yang terbaik. Kemudian ingin diakui, ingin didengar di komunitas manapun. Itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tidak bisa memungkiri kalau memang kita juga butuh semua ini. Kemudian yang keempat, kita itu butuh kebebasan. Ada yang pokoknya tidak mau diatur, pengen bebas berekspresi, ya. Di sini nilai kebebasannya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar kita itu adalah kesenangan. Pasti semua orang ingin merasa senang. Manusia mana yang mau hidupnya sedih, jajan, ya. Senang. Senang ini bisa didapatkan dengan cara bermain, humor, kemudian antusiasme dan tertawa, ya. Dan kita merasa senang. Jadi kalau misalnya kita di rumah punya masalah, kita di sekolah itu bisa tertawa sama teman, bisa bertemu dengan murid-murid kita bisa senang, merasa terhibur. Lanjut. Bisa santai, bisa sambil minum, bisa sambil makan, itu masih aja Pak. Jadi iya, betul. Motivasi perilaku manusia. Iya betul. Kalau mungkin kita merasakan zaman-zaman dulu dihukum sama gurunya tidak ada yang malah menjadi bisa, ya. Tapi kalau sekarang intinya adalah mereka itu punya motivasi intrinsik, tapi kita merasa itu sangat sulit diterapkan, begitu ya. Iya betul. Iya. Iya, bagus Pak Dedi. Berarti intinya sebagai guru kita itu sadar diri dulu, ya. Kita kalau mau berbuat sesuatu yang jelek atau yang negatif, kita harus berpikir ulang. Karena murid-murid kita, anak-anak kita di rumah dan murid-murid di sekolah itu akan mereka laku kita, akan meniru kita, itu ya. Oke, berarti nanti kita sama-sama belajar kamu untuk selalu berbuat baik. Dia pesan mau guru lagi betul, digugu dan ditiru, ya. Mau berbuat baik orang biasa, kok berbuat Ada lagi, guru nanti berdiri, ya. Murid akan nanti berlari. Dulu kan seperti itu. Oke, motivasi merupakan keinginan maupun dorongan pada diri manusia, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan yang mempunyai suatu tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti murid tadi, murid ketakutan kalau misalnya tidak mengikuti aturan. Takut apa? Takut dihukum, ya. Akhirnya dia juga mengikuti aturan. Tapi itu baru motivasi ekstrinsik, belum sadar dari
berarti apa yang kita lakukan terhadap murid itu bukan suatu kewajiban murid harus mengikuti. Berarti itu dari saya murid itu makanya itu kebutuhan dia. Iya, betul sekali. Wajib ya, padahal kita anak-anak kan wajib murid begini kan. Benar salah. Nanti kalau kewajiban intinya kita nanti menuntut Pak Dedi. Karena kan ketidaknyamanan dan Iya. kayak sholat di masjid kan ada tidak nyaman kan. Iya, betul. Kebutuhan ya berarti kan nyaman. Iya. Bagaimana kemudian? Atau termasuk kan suatu kebutuhan. Jadi untuk menyadarkan bahwa dia butuh hendaknya itu dengan jalan kewajiban. Kan itu loh kebutuhan. Oh kamu butuh makan. Kamu harus jelasin. Oh kamu butuh minum. Kamu jelasin minum. Jadi kehidupan lu sehari-hari itu kebutuhan kamu jadi apa seperti peraturan. Jadi kebutuhan manusia itu kebutuhan. Jadi ya coba aku merasa tekan, merasa orangnya namanya itu aku mana makan. Oke, berarti masuk ya Pak Dedi ya? Oke, bisa dilanjut? Nah sekarang ini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ya tadi, yang hukuman dan penghargaan. Maksudnya di sini gagal itu langsung bukan itu tidak berhasil bukan. Maksudnya tadi karena ini merupakan motivasi ekstrinsik, maka anak itu kalau sudah keluar dari sini, karena kita sudah bukan gurunya lagi, mereka sudah tidak takut dengan adanya hukuman, itu sudah bilang. Jadi mereka akan kembali ke nol lagi, maksudnya begitu. Ya, hukuman itu rasanya kan menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan murid untuk menyembunyikan masalah, dan murid menjadi rendah diri. Ya, sedangkan penghargaan itu di sini sebenarnya bukan tidak efektif tapi kurang efektif, karena akan merusak hubungan atau sifat diri. Nanti kalau ada salah satu murid yang selalu mendapat hadiah, nanti pasti ada salah satu murid yang tidak ikut terus begitu, jadi mereka akan iri. Terus kemudian akan menambah menghargai dirinya sendiri, karena tadi dia itu motivasinya akan mendapatkan hadiah, bukan kebutuhan dia untuk menjadi lebih baik, tapi dia belajar, dia berprestasi karena tujuannya akan mendapatkan hadiah dari gurunya. Itu berarti kan kurang baik. Lebih baik kalau dia itu motivasi dirinya sendiri, dia belajar, ingin mengembangkan diri, ingin berprestasi karena dia itu ingin belajar menjadi anak atau murid yang lebih baik di masa depan. Begitu. Bisa diterima tidak? Wahil. Sekarang disiplin dengan identitas yang sukses lagi di sini. Konsekuensi itu ini Pak. Misalnya anak tidak berseragam ke sekolah, nanti konsekuensinya itu berarti kan ada konsekuensinya. Ya, nanti anak misalnya untuk berdiri, itu berarti konsekuensi. Terus berarti di situ nanti penguatannya itu jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan. Karena tadi intinya kalau diberlakukan, murid juga takut, adanya ketakutan, adanya rasa tidak nyaman gitu ya. Ya, stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi masalah. Ini yang konsep
contohnya kan ketika murid itu melakukan kesalahan, kita meminta itu hukuman. Iya. Nah, konsekuensi kan ketika kamu melakukan kesalahan, yang mau Pak Guru kita suruh dia terus yang salah kan Pak Guru. Iya. Aku Pak, itu kan konsekuensi. Jadi kalau ketika tak marahin, jadi itu berarti tidak ada salah. Lalu itu lah kan salah secara. Sekarang diharapkan kita sebagai guru itu kalau ada masalah itu kita menerapkan segitiga restitusi yang ini. Dengan segitiga restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki masalah. Itu yang diharapkan. Ya, oke, lanjut mulai Pak. Bukan harus ada kesesuaian dulu. Ketika kita marah pun akhirnya murid selalu dia sama. Nah sebenarnya itu kita mau breaking, tapi kalau nggak ada, Meneruskan gitu. Rasa Pak Guru kesel. Terus kesel harus bikin ngomong. nggak usah. Los ya. Oke. Lelas ngantuk, surat dengan colong. Ini belum. Nah, besok tuh. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah ini ya hubungannya sama kita. Saya juga belum bisa baca di sini. Kita sama-sama belajar saja ya. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Mungkin termasuk saya itu juga pernah melakukan guru yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, saya malah sering. Yang ketiga sebagai teman juga sering, pemantau juga sering, yang manajer nanti kita akan belajar bersama. Nah, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini nggak usah dibahas ya, sebenarnya sudah paham. Yang kedua, dengan membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi kata-katanya itu bisa langsung menancap ke dalam hati. Ya, jadi murid itu akan menyadari kalau dia itu salah. Terus yang ketiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti guru itu mengawasi perilaku murid baik di kelas maupun di sekolah. Yang kelima itu guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru itu akan merespon yang membutuhkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lanjut mulai. Ini ada identitas gagal dan yang sukses. Kalau gagal itu berarti yang memposisikan diri sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya ini. Ini contohnya Pak. Guru berbuat begini, menghardik, menuju-nuju kamu itu. Kemudian menyakiti, menyindir, gitu ya. Ini guru berkata begini contohnya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Kemudian hasilnya Pak Edi, muridnya nanti akan memberontak, menyalahkan orang lain, akan berbohong, akan tidak dimarahi. Iya. Ya, kemudian kalau contoh pembuat orang merasa bersalah itu seperti ini. Gurunya akan berceramah dan mengatakan, seharusnya bla 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 bla. Ibu itu sangat kecewa dengan kamu, misalnya seperti itu. Nah, guru berkata seperti ini. Kamu seharusnya
ngomong goreng ini ngerti aku lah. Nah, semua orang ngomong. Berarti itu juga membuat orang merasa bersalah Pak Didi. Tapi kalau kalau di sekolah kayak gini, gue mulai cerita ya aku lah. Wah, mau di sekolah. Rasa sudah kalau itu. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini Pak Didi yang sebenarnya katakan. Muridnya itu akan menyembunyikan, botak, menyangka, berbohong juga, ya. Tapi kelas papan lima kan dulu. Hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong kelas papan lima. Kalau 1, 2, 3. Iya. Nah, itu yang sudah tadi merupakan kontrol dari luar dan merupakan identitas yang gagal. Sekarang yang identitas yang sukses itu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau sebagai teman dan pemantau itu termasuk sukses, tapi itu masih kontrol dari luar. Contohnya begini Pak Didi. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nanti ibunya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah membantu kamu. Misalnya seperti itu. Nanti misalnya gini, muridnya bersalah, tolong bantu ibu ya. Nanti kalau kamu seperti itu, nanti khusus yang dimarahi sama Pak Kepala Sekolah. Jadi tolong bantu ibu ya. Berarti nanti seolah-olah kan kita menjadi teman untuk murid. Nah, betul, keliru karena murid itu akan menjadi ketergantungan. Wah, aku ini nanti dibantu dulu nih. Nah, seperti itu. Teman, sebagai teman harus tidak gitu. Nah, sebagai teman, terus ini ketika murid itu butuh itu, Pak, aku ini Pak, oke, karena kamu pengen itu, usahamu untuk mendapatkan itu gimana? Kan kamu di manajer itu tuh teman, biasanya yang manajer teman, kamu butuhnya apa? Tapi untuk meraih itu, kamu harus kerja seperti apa? Itu. Jadi gini, teman kontrol. Oke, sekarang sebagai pemantau ya, menghitung dan mengukur. Ya, kemudian apa peraturannya? Nanti muridnya akan menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas itu sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan kita itu memposisikan sebagai manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi nanti hasilnya murid akan dikeluarkan secara pribadi. Lanjut mulai Pak. Nah, ini contohnya Pak Didi. Sebagai teman dulu, penghukum. Misalnya, lari kita di lapangan sebanyak 5 kali. Itu penghukum. Kalau perempuan merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Kalau tidak pernah, alhamdulillah. Teman ya, tolong bantu ibu ya. Nanti kalau kamu seperti ini terus, ibu bisa ditegur kepala sekolah. Nah, sekarang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mari kita cari solusi secara bersama-sama. Jadi mulai sekarang kita menerapkan diri sebagai manajer. Nah, coba sekarang dijawab ya bareng-bareng. Ini termasuk kontrol seperti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, gue mau. Merasa bersalah. Iya, juga merasa bersalah. Oke, lanjut Laila. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang berdiri di kelas. Hukuman. Nomor Cina. Ya, nomor 1 penghukum. Lanjut. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ternyata guru si Joko sudah cerdas kan? Oke. Lanjut Laila. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai teman. Ya betul. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu berarti apa? Apa, Bu? Kita menghukumi. Oh, ini nomor 1 dah, Bu. Penghukum.
Hukum kesalahan. betul Pak Nur, membuat rasa bersalah. Kalau menghukum itu ada hukumannya yang jelas. Ya itu ya. Tak kira tidak mendapat nilai dan tidak pernah. Tidak pernah mendapat Nilai sebagai berarti sebagai membuat rasa bersalah. Nah, lanjut sekarang. bareng pakai Orang beda. Terus menggunda. Terus dilakukan. Terus mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Jadi yang mau menjawab, kenapa Pak Didi? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Lanjut Laila. Gini, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi di sini tidak ada dilarang, tapi di sini nanti dibuat yang positif. Sedikit saja, tapi agar mudah diingat oleh murid sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas lewat keyakinan curah pendapat. Lanjut Bu Laila. Nah, ini contoh yang saya terapkan ketika membuat keyakinan kelas. Saya itu menyuruh murid untuk menyampaikan curah pendapat di depan kelas. Jadi mereka itu menyampaikan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi satu-satu maju. Kemudian mereka berdiskusi membuat peraturan sendiri. Mereka itu ingin seperti apa? Ditulis di post-it, kemudian ditempel di kelas. Setelah itu nanti peraturan itu dipilah disepakati bersama kira-kira yang diterapkan yang sesuai di kelas itu yang mana. Jadi anak-anak memilah bersama-sama, Bu ini kurang cocok, ini cocok begitu. Dan terakhir anak itu mengubah ke kalimat yang positif. Jadi pada awalnya contohnya murid itu begini, tidak boleh berbicara di dalam kelas. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Awalnya seperti itu. Kemudian tidak boleh membuli, maka membuli di kelas. Kemudian mereka bisa mengubahnya menjadi saling menyayangi antar teman. Kemudian menjaga kebersihan kelas bersama. Tidak ada kata tidak boleh membuang sampah, tidak, tapi diubah menjadi yang positif. Jadi kalau positif itu tidak ada paksaan. Jadi mereka itu akan sama-sama menjaga kebersihan. Nah, ketika kalau kata penekanan pasti tidak ada. Nanti kalau tidak ada penekanannya, Pak, kalau ada kata tidak itu masih masuknya peraturan. Nanti masalahnya nggak orang bikin peraturan, mau undang-undang mungkin lebih lebih peraturan, memaksa. Oh, Ya, kalau nanti sifatnya memaksa, nanti yang timbul ekstrinsi lagi, Pak. kenapa? Kita ini kan mau menuju yang intrinsik tadi. Kita sebagai ibaratnya kan tata tertib pejalan, peraturan kok. Ini ngomong gitu ya. mengikuti anak-anak. Jadi peduli anak itu kan termasuk kan yuk mengikuti aturan, tidak boleh ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu yang tidak boleh menjadi kata-kata lain, otomatis kan maksudnya pemerintah saja membuatnya tidak boleh, tapi dulu mengatakan pemerintah kok orang-orang tidak boleh. Dan tidak melihat posisi kita sebagai apa. Nah, ya, makanya diminta nanti jadi yang di atas. Loh, yang diminta itu nanti yang jadi yang di atas. Yang di atas itu menekankan gigi. Kenapa yang di tidak begitu? Harusnya yang atas ketika menekan, ya diterapkan sama. Ketika itu akan seimbang. Nah ini kok tetap begitu juga. Tetap begitu juga ada. Lanjut ya. Oke, ini contoh keyakinan kelas saya ya, menjadi datang tepat waktu ya, bertutur kata yang sopan. Jadi di sini kita giring menjadi kalimat yang positif agar memotivasi siswa itu mereka melakukan keyakinan kelas sesuai dengan kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Terus kemudian bertutur kata yang sopan, saling menghormati. Ini awalnya dari tadi Pak Didi, peraturan tadi bahwa tidak boleh datang terlambat. Awalnya seperti itu. Kemudian
Ya, menjadi bertutur kata yang sopan. Terus tidak boleh saling mengejek, menjadi saling menghormati. Terus piket, melaksanakan piket tepat waktu, menjadi bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, menjaga kebersihan bersama dan saling menyayangi. Ini contoh di kelas 5. Jadi nanti Pak Didi bisa membuat sesuai dengan Pak Didi sendiri dan murid-murid di kelasnya. Tidak harus sama dengan saya, karena ini adalah kesepakatan bersama di kelas, ya semua warga kelas. Begitu. Lanjut mulailah. Nah, yang diharapkan tadi seperti ini Pak, kita menerapkan segitiga restitusi. Kenapa kok segitiga restitusi? Karena ada 3 tindakan yang kita lakukan. Ya, yang pertama itu nanti kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena mereka sudah menyadari kalau mereka salah, mereka mencari solusi itu sendiri, ya, dikuatkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi dia sadar akan menjadi anak atau murid yang lebih baik di masa depan. Gitu. Lanjut boleh Pak. Kenapa? Berubahnya berapa persen? Ya kalau ini yakin 100% kan dari dalam dia sendiri. Kalau tadi karena bukan dari dia, ketika kita mendoakannya, perbedaannya ketika kita mendoakannya tuh Menerapkan di kelas 5 berapa persen? kalau saya ini baru belajar kemarin, baru menerapkan sama 2 murid, ya. Saya membuat contoh, nanti di sini ada, ya. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip kesalahan yang bagian dari proses pembelajaran. Ketika sudah berjalan 30%, oh, itu tentang respon distribusi di. Ya, ini Pak. Nanti kita bahas ya. Nanti kalau misalnya ada masalah, kalau saya kemarin itu jihad karena sering terlambat. Dia itu berangkat di atas jam 7 setiap hari. Jam 7.10, 7.15. Nah, kemudian saya memperlakukan ini dan ada videonya yang mulai lain. Ada videonya juga. Nah, yang pertama itu saya melakukan pendekatan, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini ya, Mbak Jian tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Dia jawabnya tidak tahu. Terus kemudian tadi Mbak Jian berangkat jam berapa? Jam 7 lebih Bu. Sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7 Bu. Berarti artinya Mbak Jian bagaimana? Saya terlambat Bu. Tapi kan dia sendiri yang menjawabkan saya. Terus kemudian dia menstabilkan identitas dengan bilang begini. Mbak Jian, semua orang itu pernah berbuat kesalahan, termasuk berguru. Berguru juga pernah berbuat kesalahan. Di sini khusus tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Tapi Mbak Jian pastikan tahu Mbak Jian tadi misalnya telat itu karena apa. Kemudian dia bercerita sama saya. Tadi saya begini-begini gitu ya. Ini nanti masuk ke tahap yang kedua mulailah. Di validasi tindakan yang salah. Nah, ini kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Jadi nanti anak akan menceritakan, kemudian nanti kita cari solusi bersama-sama. Gitu. Lanjut mulailah yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Tadi kita kan sudah membuat keyakinan kelas, ya. Karena Jihan tadi terlambat, kemudian saya mengingatkan, Mbak Jihan ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita buat dulu? Iya Bu, diantaranya apa? Diantaranya itu datang tepat waktu. Nah, kalau seperti itu berarti Mbak Jihan bagaimana? Berarti saya melanggar keyakinan kelas kita Bu. Terus Mbak Jihan sadar kalau keyakinan kelas itu sangat penting. Iya Bu. Berarti yang Mbak Jian langgar itu apa? Disiplin Bu. Terus agar Mbak Jian itu disiplin, apa yang akan Mbak Jian lakukan? Dia bilangnya itu akan tadi alasannya kan dia nonton TV sampai malam, nonton HP sampai malam, kemudian tidurnya pun di atas jam 10 dan di pagi
aja. Gitu, lanjut Bu. Nah ini contohnya, tapi di sini cuma foto. Kalau video nanti di luar ini saya bisa memperlihatkan videonya. Nanti soalnya waktu durasinya tambah panjang. Ya, ini kasus yang pertama tadi dia terlambat, yang kedua tidak mengerjakan PR. Dua masalah ini sudah saya terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Gitu. Nah, penutupnya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya kita memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol. Posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anom, ya. Kita itu menerapkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah menerapkan sistem anom. Sistem anom di sini itu bukan berarti negatif ya. Kita menghamba pada murid itu maksudnya kita melakukan pendekatan terhadap murid agar kita itu mengetahui bahwa murid kita membutuhkan apa. Jadi nanti kita akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga semua murid akan bisa tercover dan mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada akan saya tutup. Demikian tadi diseminasi positif yang saya peroleh dari modul-modul calon guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi warga warga SD Negeri Sidokumpul 1. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semuanya sehat hari ini? Kok lemas belum sarapan ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas kita, ya. Nanti kalian berdiskusi bersama-sama membuat keyakinan kelas di kelas 5 ini. Nah, nanti urutannya atau tahapannya yang pertama kalian menuliskan masalah atau harapan yang ditemui di kelas ini. Nanti kalian tulis di sini, yang warnanya kuning nanti akan ibu bagi. Kalau sudah ditulis bisa ditempelkan di yang sebelah sini. Paham? Paham. Berarti nanti satu siswa menulis satu-satu. Ya, ibu akan membagikan yang warna kuning. Ini aja. Dibagikan. Nanti ditempelkan. Berarti kamu menuliskannya itu yang bagian sini ya. Yang bagian yang ada lengketnya nanti buat menempelkannya. Ya, paham toh? Nih ya, tulis ya. Tulisnya nanti bareng-bareng. Ibu bagi dulu. Nih. Satu-satu. Nanti tulisnya pakai spidol saja. Ya. Yang lainnya itu nanti yang bagian ditempelkan. Berarti kamu menulisnya yang tidak bagian yang lengket. Oke? Yang kuningnya. Ya Pak? Nulisnya yang bagian yang lengket. Ya? Semuanya sudah ya Pak? Kalau sudah, ibu akan membagi spidolnya. Kamu tulis pakai ini. Bisa barengan. Yang kurang nanti barengan. Yang kurang bisa barengan ya. Ini orang barengan ini. Ya, sekarang ditulis. Ditulis. Kalau sudah langsung bisa ditempelkan. Yuk, ditulis dulu. Ditulis. Kamu membuat satu masalah atau harapan di kelas ini itu apa? Atau tidak boleh bagaimana? Di kelas orang
tembok apa ditulis. Tulis kemarin kan sudah bagus, kamu nanti pasang di sana. Yang sudah langsung ditempelkan. Warna kuning nggak kelihatan, kamu tukar aja. Itu warna biru. Ya sudah apa belum? Ya sudah, langsung dipasang di depan. Ditulis aja. Jangan apa. Bebas. Harapanmu apa, tulis aja di kertas itu. Ayo, yang sudah ditulis. Spidolnya bisa bergantian, nggak apa-apa. Langsung ditempelkan di sana. Ditempelkan. Ya, yang sudah ditempelkan saja, tidak apa-apa. Langsung. Bebas. Sesuai dengan pendapat kamu saja. Podo, tidak apa-apa. Buat saja. Yuk, yang belum segera selesaikan. Dulu. Bisa saya kok. Sebentar. Harapanmu, harapan atau impianmu, kelas impianmu seperti apa? Dengan teman, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berkelahi, tidak boleh makan saat pelajaran dan harus sopan kepada guru, tidak boleh datang terlambat sekolah, memiliki sopan santun, bermain bola saat jam istirahat, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh bermain di pelajaran, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh bully di kelas 5, tidak boleh berantem sama teman. Kalian tadi sudah menuliskan masalah dan harapan kelas, menuliskan kelas impian, ya tidak apa-apa. Sudah memilah keyakinan kelas. Nah, sekarang kalian mengubah menjadi kalimat yang positif. Berarti tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh, gitu ya? Paham ya? Sudah paham apa belum? Ya. Ditulis, sudah ditulis. Yang sudah bisa langsung ditempelkan di depan. Oke. Yuk, ditempelkan. Ya, bisa dipasangkan di sebagian sudah belum? Disipil. Tidak apa-apa. Dipasang di sana, Fami. Ya, bawahnya tidak apa-apa. Yang belum siapa? Fahmi. Haris, Java. Halo.
kebersihan di kelas dan harus sopan ketika ada guru. Bersikap mandiri. Menyayangi teman dalam keragaman di kelas. Disiplin. Saling menghargai teman. Bertanggung jawab, disiplin, sopan santun. Makanlah saat kondisi jam istirahat. Bersikap sopan santun. Saling menghargai teman. Disiplin. Sayangilah teman untuk selamanya.